Otang, Kepala Sekolah SD Negeri 29 Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Mohon izin saya berbagi praktik baik pada topik kepemimpinan pembelajaran dengan judul Program Kolak Fase dapat memecahkan permasalahan peserta didik pada kotak misteri sebagai media awal refleksi awal permasalahan peserta didik di SD Negeri 29 Pardomuan 1. Beginilah praktik baik yang telah kami lakukan. Berdasarkan hasil laporan rapot pendidikan SD Negeri 29 Pardomuan 1 tahun 2024, di mana capaian kemampuan literasi turun sebesar 10%, juga kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran turun sebesar 2,76% dari tahun sebelumnya. Selain itu, saya mengobservasi guru di dalam kelas. Saya mendapati terdapat beberapa kondisi kelas di mana peserta didik kesulitan memahami isi teks yang disajikan oleh guru. Peserta didik tidak simpatik terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga hasil pembelajaran tidak sesuai yang diharapkan oleh guru dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Situasi tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang tertarik dengan pembelajaran, dan situasi ketika saya melakukan observasi di dalam kelas, terlihat guru tidak memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif, dan model pembelajaran belum menunjukkan gaya kurikulum merdeka. Sebagai seorang kepala sekolah, saya bertanggung jawab untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, yang interaktif dan inovatif, sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai. Maka, saya membuat program Kolak Fase untuk memberikan solusi terhadap situasi yang terjadi saat ini di sekolah saya. Dalam melakukan praktik baik ini, saya mengalami tantangan, di mana belum tumbuhnya motivasi dalam diri guru-guru bekerja secara profesional menjadi seorang pemimpin pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yang kreatif, interaktif, dan inovatif. Selain itu, kurangnya kompetensi profesional guru juga mengakibatkan proses dan hasil belajar peserta didik menjadi kurang maksimal. Sementara fasilitas sarana dan prasarana di sekolah sangat mendukung proses belajar dan mengajar. Inilah yang menjadi tantangan dalam melakukan praktik baik saya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saya melakukan beberapa aksi. Yang pertama, saya membuat kotak misteri. Saya membuat 3 kotak misteri, yaitu kotak misteri fase A, kotak misteri fase B, dan kotak misteri fase C. Pada minggu pertama setiap awal bulan, saya mengimbau guru-guru agar mengajak siswa mengisi kertas yang berisi permasalahan atau kesulitan yang dialami siswa selama proses pembelajaran dalam 1 hari pada akhir pembelajaran. Siswa bebas dan merdeka mengungkapkan hambatan yang dialaminya dalam proses pembelajaran. Setelah itu, siswa akan memasukkan kertas post-it atau kertas yang berisi permasalahan dan kesulitan pembelajaran yang dialaminya ke dalam kotak mystery box. Kegiatan ini merupakan refleksi awal untuk mendeteksi permasalahan atau kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik berdasarkan fase masing-masing. Aksi kedua yang saya lakukan adalah melaksanakan program Kolak Fase, kolaborasi antar kelompok sefase. Pertama, saya membentuk kelompok fase, yaitu kelompok yang terdiri dari guru-guru yang berada dalam satu fase, seperti kelompok fase A terdiri dari guru kelas 1 dan guru kelas 2. Kelompok fase B yaitu terdiri dari guru kelas 3 dan guru kelas 4. Dan kelompok fase C yaitu guru kelas 5 dan guru kelas 6. Kemudian, setiap akhir pekan minggu pertama, saya mengimbau masing-masing kelompok sel fase untuk membuka isi mystery box yang dianggap sebagai isi hati para peserta didik yang menjadi akar permasalahan di dalam pembelajaran yang dialami peserta didik. Lalu, setiap kelompok fase memetakan permasalahan peserta didik yang terdapat pada kotak mystery box. Kemudian, setelah selesai memetakan permasalahan masing-masing, kelompok fase A, fase B, dan fase C akan menuangkan hasil diskusinya pada aplikasi Google Form yang dikirimkan oleh kepala sekolah. Dan kepala sekolah akan memeriksa hasil pemetaan diskusi kelompok setiap fase pada aplikasi Google Form. Setelah melakukan pemetaan permasalahan peserta didik, pada minggu kedua saya mengadakan kegiatan lokakarya.
di mana pertemuan tersebut bertujuan untuk menyusun perencanaan dalam memecahkan permasalahan peserta didik yang sudah dipetakan atau dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Kegiatan lokakarya ini dilakukan di luar jam pembelajaran pada pukul 13 WIB di salah satu ruang kelas dengan mengundang pengawas sekolah untuk memberikan pembinaan tambahan kepada semua guru. Proses lokakarya diawali dengan melakukan ice breaking untuk meningkatkan semangat kolaborasi antar guru. Lalu dilanjutkan dengan memaparkan hasil pemetaan permasalahan peserta didik pada masing-masing fase. Kemudian, kepala sekolah kembali membentuk kelompok kerja fase. Di sini semua guru berdiskusi, membuat solusi atau memecahkan masalah yang ditampilkan pada layar berdasarkan masing-masing fase. Dari kegiatan lokakarya tersebut, diperoleh hasil diskusi dari masing-masing kelompok fase, dan kemudian akan ditindaklanjuti untuk menerapkan di dalam kelas masing-masing. Kegiatan lanjutan yang dilakukan pada program kolak fase adalah melaksanakan kegiatan observasi rekan sefase. Proses yang terjadi adalah masing-masing kelompok fase menentukan jadwal kegiatan observasi rekan sefase. Dan ketika pelaksanaan observasi di dalam kelas, beberapa guru yang merupakan bagian dari kelompok fasenya beserta kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap penerapan hasil diskusi yang mereka lakukan pada kegiatan sebelumnya. Dampak dari aksi yang saya lakukan yaitu, dengan melaksanakan program kolak fase, membuat semua guru semakin termotivasi bekerja secara profesional untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran di dalam kelas yang memerdekakan siswa dengan kreativitasnya. Selain itu, dengan kolaborasi antar guru sefase yang saling support untuk bekerja sama, mengembangkan kompetensi diri, dan mencari solusi terbaik, bersama-sama menumbuhkan peningkatan rasa percaya diri guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga hasil belajar peserta didik menjadi lebih maksimal. Juga tampak guru menunjukkan kehangatan dan keharmonisan, sehingga siswa di dalam kelas menikmati proses pembelajaran. Setelah kegiatan observasi rekan sefase selesai, kepala sekolah bersama beberapa rekan sefase yang ikut dalam kegiatan observasi mengisi link form umpan balik observasi pada aplikasi Google Form. Umpan balik tersebut berfungsi sebagai refleksi keberhasilan penerapan hasil diskusi mereka. Saya Evan Malau, kelas 4C, senang belajar matematika karena guru saya menjelaskan dengan kartu-kartu dan permainan. Sekarang saya suka pelajaran matematika. Saya Michelle Malau, kelas 6A. Saya senang belajar IPAS karena guru saya menggunakan media, eksperimen, dan permainan dalam belajar IPAS. Demikianlah praktik baik yang telah kami lakukan pada program kolak fase. Semoga video praktik baik ini dapat menginspirasi rekan-rekan kepala sekolah lainnya. Horas, horas, horas!